Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Aulia Rahayu dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 8B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan modul 8 materi yang berjudul Telaah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP tahun 2006 dan penjabarannya dalam rancangan pembelajaran IPA di tingkat SD atau MI. Saya berharap melalui pemaparan ini kita dapat memahami pentingnya KTSP sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Perubahan kurikulum dari KBK ke KTSP 2006, pentingnya pemahaman KTSP bagi guru SD atau MI, peran KTSP dalam pengembangan pembelajaran IPA yang sesuai dengan kebutuhan siswa. KTSP 2006 lahir sebagai bentuk desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Dalam pembelajaran IPA, kurikulum ini memberikan kesempatan kepada guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada pengertian KTSP tahun 2006. KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai potensi dan kebutuhan daerah. KTSP sendiri terdiri atas tujuan pendidikan satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, dan silabus. Selanjutnya, landasan hukum. Pelaksanaan KTSP didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 yang mengatur standar isi, standar kompetensi lulusan, dan pelaksanaannya. Selanjutnya, tujuan KTSP. Tujuan utama KTSP adalah meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan potensi peserta didik, menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi sekolah dan lingkungan, dan memberikan otonomi kepada sekolah dalam pengelolaan kurikulum. Selanjutnya, prinsip pengembangan KTSP. Dalam pengembangannya, KTSP berpedoman kepada beberapa prinsip, yaitu berpusat kepada peserta didik, memperhatikan keberagaman, tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan kehidupan, serta mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum di sekolah. Selanjutnya ada komponen KTSP. KTSP terdiri atas beberapa komponen penting, yaitu visi, misi, dan tujuan sekolah, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, silabus, serta rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Semua komponen tersebut saling berkaitan dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, penyusunan KTSP di sekolah. Penyusunan KTSP dilakukan oleh tim pengembangan kurikulum sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Kurikulum yang disusun harus mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan secara nasional. Selanjutnya ada struktur kurikulum IPA, SD atau MI dalam KTSP. Dalam KTSP, mata pelajaran IPA bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami alam secara ilmiah. Pembelajaran IPA tidak hanya menekankan penguasaan konsep, tetapi juga keterampilan proses sains
dan pembentukan sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, jujur, dan objektif. Selanjutnya ada silabus dalam KTSP. Silabus sendiri merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada penjabaran KTSP ke rancangan pembelajaran IPA. Penjabaran KTSP ke dalam pembelajaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, hingga penilaian. Dengan langkah tersebut, tujuan pembelajaran dapat dicapai secara sistematis. Selanjutnya ada contoh analisis SK dan KD IPA SD. Sebagai contoh, pada materi kebutuhan makhluk hidup, guru terlebih dahulu menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan dicapai. Dari kompetensi dasar tersebut, kemudian dirumuskan indikator-indikator yang lebih spesifik sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Selanjutnya, penyusunan RPP IPA berdasarkan KTSP. Setelah silabus disusun, guru mengembangkan RPP sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran di kelas. RPP memuat tujuan pembelajaran, materi, metode, langkah-langkah, media pembelajaran, serta teknik penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya ada contoh kegiatan pembelajaran IPA. Pada materi ini, pada materi pertumbuhan tanaman, guru dapat mengajak siswa melakukan pengamatan langsung serta Selanjutnya, contoh kegiatan pembelajaran IPA. Pada materi pertumbuhan tanaman, guru dapat mengajak siswa melakukan pengamatan langsung tentang tanaman di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan observasi dan diskusi kelompok, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan guru. Yang pertama adalah persepsi tentang tanaman di sekitar sekolah. Kegiatan inti mengamati tanaman, diskusi kelompok, mencatat hasil pengamatan. Bagian penutup menyimpulkan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, penilaian dalam pembelajaran IPA. Penilaian dalam pembelajaran IPA dalam KTSP tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga proses belajar. Oleh karena itu, guru perlu melakukan penilaian terhadap aspek pengetahuan, aspek sikap, dan keterampilan siswa atau psikomotor agar perkembangan peserta didik dapat diketahui secara menyeluruh. Selanjutnya, kelebihan dan tantangan KTSP. Kelebihannya fleksibel sesuai kebutuhan sekolah, mendorong kreativitas guru. Tantangannya sendiri membutuhkan kompetensi guru yang baik, perbedaan kualitas antara sekolah, memerlukan pengelolaan yang matang. KTSP memiliki kelebihan karena memberikan keleluasaan kepada sekolah dan guru untuk mengembangkan pembelajaran sesuai kebutuhan. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan, seperti perlunya kemampuan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran dan adanya perbedaan kualitas antar sekolah. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa KTSP 2006 memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sesuai kebutuhannya. Dalam pembelajaran IPA, KTSP diwujudkan melalui penyusunan silabus dan RPP yang menekankan perkembangan
pengetahuan, keterampilan proses, serta sikap ilmiah siswa. Demikian presentasi mengenai telaah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006 dan penjabarannya dalam rancangan pembelajaran IPA di tingkat SD atau MI. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kurikulum sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.